Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan share full tentang persiapan uji kinerja sampai UP ya, bagi teman-teman guru yang kategori 2, gelombang kategori 2 tahap 1 alhamdulillah sudah selesai, dan mudah-mudahan kita semua lulus, dan alhamdulillah saya juga lulus. Mudah-mudahan teman-teman PPG angkatan berikutnya juga dimudahkan segala urusannya, diluluskan dengan hasil yang terbaik. Amin. Nah, untuk teman-teman rekan-rekan guru, jadi yang perlu disiapkan itu ya teman-teman, saya jelaskan tentang portofolio dulu ya. Portofolio itu ada 6 aspek ya teman-teman. Aspek yang pertama itu adalah penelitian dan publikasi. Nah, ini penelitian dan publikasi itu bisa berupa PTK yang diseminarkan di sekolah. Diseminarkan di sekolah tuh poinnya 1 ya. Nah, teman-teman bisa download ya, ada di UKM PPG ya teman-teman. Semua komponen-komponen itu ada di UKM PPG. Buka aja situsnya di UKM PPG ya. Ini untuk yang mau mendaftar. Nah, ini yang kategori saya ya sudah selesai ya. Jadi di sini kolom berandanya itu dilihat. Di sini sudah ada lengkap semua ya teman-teman, baik itu kisi-kisi soal UP ya, instrumen UKIN, terus panduan UP berbasis domisili. Jadi aplikasi untuk SEB-nya tuh ada di sini teman-teman, panduan uploadnya ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa dilihat sendiri ya, diupdate sendiri untuk persiapan apa aja yang perlu diperhatikan, kisi-kisinya semua mapel nih ada ya. Untuk yang IPA ya cari yang IPA ya. Untuk yang mapel matematika ya cari di matematik ya. Untuk instrumen UKIN-nya apa aja, UKIN portofolio di sini sudah lengkap ya. Nah, instrumen prakteknya, praktek ngajarnya juga ada ya, instrumen RPP-nya ya, semuanya lengkap teman-teman. Instrumen portofolio ya, ini panduan teknik penilaian portofolio itu silahkan di-download, di situ diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, saya tidak akan membuka satu-satu, biar teman-teman saja yang membukanya sendiri ya. Jadi ditelaah satu-satu ya. Misalnya untuk penelitian dan publikasi, untuk saya di sini menggunakan penelitian dengan publikasi pada jurnal ilmiah ya. Untuk link cara buatnya itu saya akan, insya Allah saya akan tampilkan di deskripsi box ya nanti ya. Nah, untuk yang ini seperti ini ya teman-teman, saya cuma buka secara umum saja. Oke. Jadi ada di jurnal itu poinnya sudah, yang mempunyai DOI itu ya poinnya itu insya Allah 2 ya teman-teman ya. Kalau yang internasional tuh 4 ya. Jadi macam-macam ya, lihat di rubriknya ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah untuk memperoleh jurnal seperti ini bisa dipublikasi, ini ada biaya admin ya, karena Jerbasuki mau biaya apa-apa itu kita butuh biaya. Dan insya Allah terjangkau lah untuk teman-teman ya. Kebetulan di sini cuma studi literatur, alangkah lebih baiknya kalau, karena dulu waktunya tidak mepet ya, maksudnya tuh udah banyak ya. Jadi saya menggunakan studi literatur ya, bukan penulisan secara penelitian ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya menjaga agar poin saya itu maksudnya itu mencukupi, bisa mencapai, meskipun tidak terlalu maksimal, setidaknya sudah bagus lah ya. Saya membuat laporan best practice teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sempat membuat PTK silahkan kalau masih ada waktu ya, atau PTK tidak boleh PTK yang waktu kuliah, tapi kalau dimodifikasi saat produk-produk saat PPG itu tidak boleh teman-teman. Ini 3 tahun terakhir, karya kita 3 tahun terakhir. Nah, untuk saya ini menggunakan best practice ya, jadi laporan praktek baik ya, dengan peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran problem based learning pada materi nyawa dan campuran untuk kelas 7 ya. Dan ini harus diseminarkan teman-teman, jangan lupa minta halaman pengesahan ya. Nah, diseminarkan di sekolah ya, diseminarkan di sekolah. Untuk yang ini saya sudah sempat jelaskan juga ya, ada di YouTube video sebelumnya. Untuk detailnya boleh dilihat di video sebelumnya. Nah, ini harus ini teman-teman, harus ada daftar hadir teman-teman guru ya, ada foto dokumentasi. Kebetulan saat saya mau presentasi ini waktu mati listrik ya teman-teman. Jadi saya tetap melaksanakan presentasi seperti itu ya teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama ya. Aspek yang kedua
itu adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri itu apa aja yang perlu direfleksikan. Jadi yang saya refleksikan itu karya inovasi saya yang saya buat 3 tahun terakhir, misalnya pembelajaran saat pandemi ya, itu ada ya teman-teman di video sebelum ini juga saya siapkan. Kemudian refleksi alat peraga ya, refleksi analisis LKPD, refleksi bahan ajar, refleksi pembelajaran. Untuk detailnya nanti silahkan lihat di video sebelumnya. Selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah, sebentar teman-teman, ada di apa ya ini, kok ini ya teman-teman, sebentar, ada di refleksi ukin. Oke. Yang selanjutnya itu ada ketiga ya, itu pencarian informasi baru. Nah, pencarian informasi baru ini bisa teman-teman saat mengikuti di kelas, seminar ya. Kalau 32 jam itu ada poinnya teman-teman, silahkan dibaca di rubriknya di UKM PPG ya, instrumen portofolionya. Nah, itu untuk yang pencarian informasi baru ya. Itu berupa sertifikat aja sih teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu karya inovasi. Nah, karya inovasi apa aja? Nah, ada di video saya sebelumnya. Karya inovasi misalnya LKPD selama 3 tahun belakangan sebelum kita PPG itu ya. Kemudian alat peraga ya, laporannya alat peraganya. Nah, saat membuat laporan alat peraga itu harus ada foto-foto saat digunakan di kelas ya, kelebihan dan kelemahannya. Untuk detailnya ada di video sebelumnya. Insya Allah saya akan share di deskripsi box nanti ya. Nah, itu teman-teman. Yang selanjutnya yang keempat itu kan karya inovasi baru. Nah, yang kelima saya tidak punya teman-teman. Yang kelima tuh prestasi. Jadi prestasi itu misalnya teman-teman menjuarai tingkat kecamatan lomba tentang keguruan ya. Atau kalau di kategori saya itu dibolehkan saat muridnya mendampingi murid olimpiade dan muridnya itu juara minimal tingkat kecamatan, kita boleh menyelipkan sertifikat itu teman-teman ya. Karena saya di sekolah saya belum seperti itu, belum ada, dan saya juga belum ikut lomba. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih semangat ikut lomba. Jadi saya kosongi ya untuk kolom yang kelima. Nah, tapi yang paling utama itu portofolio 1 sampai 4 teman-teman. Portofolio 1 sampai 4 itu harus ada, wajib ain ya. Wajib ain ada. Jadi karya inovasi yang pertama seperti penelitian publikasi, yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, yang keempat itu adalah pencarian informasi baru, yang keempat karya inovasi. Nah, yang kelima ini prestasi, dan yang keenam itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat nih yang saya selipkan kalau teman-teman minimal tingkat sekolah ya, surat keterangan MGMP ya, atau panitia USP, panitia ANBK seperti itu. Itu teman-teman. Nah, yang paling penting lagi biar teman-teman tidak kesulitan saat mensubstitusikan karyanya, itu alangkah baiknya kalau kita buat karya, maksudnya dibuat list ya teman-teman, dibuat sudah daftar karya kita apa aja di situ ya. Dan ini sudah ada di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan persiapan upload ukinnya ya. Jadi misalnya penelitian dan publikasi itu teman-teman harus ini teman-teman ya, dijelaskan. Jadi ini kolom deskripsi itu tidak usah ngetik lagi. Kalau teman-teman tidak membuat ini, nanti kelamaan saat menguploadnya. Itu kelebihan saat kita membuat membuat list karya seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti di copy, dipaste di kolom deskripsi. Misalnya ada karya apa aja untuk kolom penelitian dan publikasi. Kalau ada 2, ya yang A sama B ini masukkan teman-teman. Kemudian kita tambahkan identitasnya kita apa aja karyanya. Biasanya ada judulnya ya, jenis karya, kemudian tempat publikasinya di mana, itu ada nanti teman-teman isi di situ, ada keterangannya di situ. Kemudian untuk linknya ya, link saya menggunakan link, dan jangan lupa diatur everyone ya. Kalau mau PDF ya silahkan, tapi kalau kapasitasnya di atas 5 MB itu disarankan menggunakan bentuk link seperti itu teman-teman ya, bentuk link. Ini masih loading ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk list karya ya sudah ya. Selanjutnya, nah ini kan saya bentuk list karya semua ya. Untuk jurnalnya juga saya bentuk list karya. Refleksi diri, apa aja yang direfleksikan tulis semua teman-teman ya. Misalnya refleksi analisis butir soal, bahan ajar ya, semuanya ditulis teman-teman.
Nah, tinggal nanti untuk tambah-tambah dokumennya. Jadi enak teman-teman. Jangan lupa setiap mengedit tuh simpan ya, biar tidak hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Ada semua di sini ya. Oke, jadi tinggal mensubstitusikan aja, tinggal copy paste aja. Ini fasih baru yang keempat, yang kelima karena ada. Ya sudah, saya kosongi untuk prestasi, dan keenam pengabdian pada masyarakat. Oke, seperti itu. Lalu jangan lupa juga teman-teman untuk membuat fakta integritas ya. Fakta integritas. Fakta integritas ini harus ditandatangani bermaterai ya teman-teman. Jadi itu menandakan kalau itu benar-benar karya kita ya. Nah, ini saya posting agar teman-teman yang masih kebingungan mau ngerjakan apa aja untuk portofolio, biar ada gambaran lah, sama-sama sharing ya teman-teman. Nah, ini fakta integritasnya, dibuat kolom ya, diurutkan dari tahunnya juga lebih bagus ya. Dari yang termuda ke tertua itu bagus kalau diurutkan seperti itu teman-teman. Diurutkan aja ya, refleksi diri apa aja ya. Kemudian semua karya yang kita ada di situ kita taruh di fakta integritas, dibuat kolom ya. Nah, semuanya seperti itu teman-teman. Sampai yang ada RPP ya, RPP itu karya kita, orang yang ada di video itu adalah kita sendiri, dan tanda tangan bermaterai itu teman-teman, harus bermaterai sini ya. Oke, itu. Dan yang selanjutnya itu yang tidak kalah penting adalah RPP untuk ukinnya ya teman-teman. Nah, itu karena saya menggunakan kurikulum merdeka, jadi bunyinya bukan RPP tapi modul aja. Sebenarnya itu RPP ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menjadikan satu folder itu ya, jangan dipisah-pisah. RPP, kemudian instrumen, kemudian LKPD ya, kemudian setelah itu bahan ajar ya, dan juga kunci LKPD-nya ya, media pembelajarannya, PowerPoint-nya tuh di screenshot, ditaruh di dalam satu folder. Ini masih loading ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa terbuka. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi semuanya harus ada teman-teman ya. Ini RPP-nya, saya percepat aja. Kemudian nah jangan lupa setiap dokumentasi itu harus tanda tangan stempel ya, dari kepala sekolah. Kemudian setelah RPP ada instrumen ya, asesmen ya. Semuanya harus ada dalam satu folder. Oke, selanjutnya ada juga ini masih instrumen ya, LKPD-nya ya teman-teman ya, LKPD ya. Selanjutnya ada apa ini? Kunci jawaban ya, kunci jawaban LKPD ya. Bahan ajar ya, bahan ajar, jadi satu folder semua. Maaf agak rame ya, bahan ajar karena masih baru datang murid-murid. Bahan ajar, kemudian setelah itu ada apa lagi teman-teman? Latihan soal dari bahan ajar ini. Setelah itu ada bahan ajar, kemudian media pembelajaran, PowerPoint yang kita gunakan saat mengajar ya. Oke, kita taruh di sini, kita letakkan. Selanjutnya soal-soal ya, soal-soal karena saya menggunakan pretest dan post-test, jadi soalnya sama salam, taruh salam. Kemudian produknya seperti itu. Udah, modul ajar. Nah, oke. Kemudian selanjutnya itu ada apa lagi ya? Oh ya, videonya ya. Videonya itu ada di link deskripsi box. Saya nanti selipkan. Nah, salam. Ya, monggo silahkan boleh. Ya, saya akhiri ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada suara masuk ya, karena ini ada di kantor, ini murid-murid sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Cheers.